Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun masih dalam daring. Kemudian tetap jaga kesehatan Ananda ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker kalau keluar, sering mencuci tangan dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fauzi pimpin dulu doanya bersama-sama. Pak duduk, siap. Berdoa mulai. Amin. Hadir semua. Tadi Rara yang minta izin, katanya sakit. Mudah-mudahan Rara bisa dimudahkan, diberikan kesehatan, cepat kembali, bisa belajar bersama dengan kita. Oke Ananda. Untuk pertama, Ibu akan men-share screen-nya dulu. Yang kita pelajari hari ini tentang pesawat sederhana, jenis-jenis mungkin. Ada yang tahu ini benda apa? Apa? Gunting kuku. Apa fungsi dari gunting kuku itu? Tidak kedengaran. Untuk membersihkan dan merapikan kuku. Untuk membersihkan dan menggunting kuku. Apakah hanya gunting kuku yang bisa digunakan untuk membersihkan kuku itu? Tidak, Bu. Tidak. Terus kenapa hanya gunting kuku yang bisa kita gunakan untuk menggunting kuku? Bagaimana? Karena mudah dan praktis. Karena mudah dan praktis. Oke, karena mudah dan praktis untuk digunakan. Oke. Ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang yang namanya usaha. Apa itu usaha? Usaha. Usaha adalah yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu bergerak atau terjadinya perpindahan. Itu sendiri tadi gunting kukunya gunanya untuk apa tadi? Agar lebih pelajaran kita hari ini melalui gambar nanti Ananda bisa mengetahui masalah yang berkaitan dengan pesawat sederhana. Coba Ananda baca dulu bahan ajar dan buku cetaknya ada di Ananda. Ada ketemu video ini? di sini kebanyakan menggunakan telepon ini. Ada untuk sikap ada dua penilaian yang akan Ibu berikan ke Ananda. Yang pertama itu adalah percaya diri, yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu adalah tepat waktunya Anda untuk mengerjakan LKPD atau tugas yang akan Ibu berikan. Kalau untuk percaya diri itu di mana Ananda untuk menjawab, untuk mengkomunikasikan, untuk bertanya, itu juga termasuk dalam penilaian sikap oleh Ibu. Kalau penilaian keterampilan nanti akan Ibu nilai itu adalah bagaimana Ananda mengumpulkan data, menyimpulkannya, menganalisisnya, sampai nanti Ananda mengkomunikasikan atau mempresentasikannya. Ya Ananda, tadi kan sudah lihat video kan? Ya, orang mengupas pinang. Itu yang permasalahan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya menggunakan pisau saja. Akan lama. Pekerjaannya akan lama. Terima kasih. Dia tergelincir kan pas membelahnya. Ya, Bu. Itu dia. Itu permasalahan yang Ananda atau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pesawat sederhana ini, bagaimanakah caranya agar lebih mudah kita atau alat apa yang bisa kita gunakan untuk mempermudahkan untuk membuka sawit tersebut. Kira-kira pertanyaan, kira-kira jungkat-jungkit itu yang di tengahnya itu apa? Tumpuan. Tumpuan, berarti harus ada tumpuan dulu. Kemudian apa lagi? Ya, anak satu sebagai apa? Gaya beban atau gaya kuasa?
Misalnya kita main jungkat-jungkit, satunya pakai tumpuan. Satu misalnya Azizil dengan Fiorin, Fiorin sebelah kiri, Azizil sebelah kanan. Saat Fiorin mendorongnya ke bawah, Fiorinnya tangkat ke atas. Kira-kira yang mana yang sebagai beban itu? Sebagai pemberatnya di mana itu? Azizil. Azizil sebagai pemberatnya. Yang sebagai memberikan gaya kuasanya, memberikan gaya supaya terdorong naik. Apa siapa? Fiorin. Nah, Ya kuasa. itu dia. Bagaimana cara membuat pengungkit? Pengungkit untuk menyelesaikan permasalahan di dalam untuk membelah pinang tadi. Siapa yang bisa menjawabnya? Adalah sejenis pengungkit. Bagaimana caranya nanti? Nah, coba Ibu share screen selanjutnya. Nanti Ibu kirimkan ke grup WA. Sudah bisa buka WA? Kesalahan kita di sini. Ya, masalahan kita adalah pinang yang masih membukanya itu masih menggunakan alat sederhana yaitu parang. Kemudian dari wacana di atas kita bisa menyelesaikan bagaimanakah cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita buat rumusan masalahnya tadi, Ananda catat dalam buku catatan dalam kertas selembar. Rumusan masalah berarti apa yang ingin Ananda tanyakan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu Ananda jawab apa kira-kira jawaban sementara Ananda. Nanti sambil membaca atau diskusi atau bagaimana, nanti kalian lihat ini jenis ini tuas jenis berapa ini, mau tuas jenis 2, tuas jenis 3, atau tuas jenis 1 gitu. Nanti dia buat diagram sederhana pengukitnya. Oh, ini namanya titik tumpu. Oh, titik tumpunya di ujung, buatlah titik tumpu. Oh, titik bebannya di tengah, buat titik beban. Buat hanya berdasarkan tanda panahnya saja. Berarti itu dibuat. Oh, ini dia titik beban. Berarti hanya 3 yang kita perlukan. Tumpu, beban, kuasa. Kuasa itu berarti yang memberikan gaya. Gaya tarik, gaya dorong, itu kuasa itu. Kalau tumpu berarti penumpunya. Kalau beban berarti bebannya. Buat nih keterangannya. Kenapa dia dikatakan tuas jenis 1? Buat keterangannya di sini. Kenapa dia dikatakan tuas jenis 2? Buat di sini. Dah. Setelah itu, ini kan sudah Ananda buat tadi alat-alat dan bahannya tadi, ya kan? Sudah Ibu suruh tadi memintanya. Dari percobaan di atas ini, atau dari yang Ananda buat ini, kira-kira yang tepat yang bisa digunakan untuk membelah pinang. Anggap bagian atasnya itu adalah parang. Kalian coba diskusikan dengan temannya. Kira-kira yang baik atau yang paling bagus untuk jika digunakan untuk membelah pinang, alat yang kalian buat itu adalah ini. Alasannya apa? Buatlah diskusikan dengan teman-temannya. Seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Bu. Oke. Untuk kertasnya itu satu orang satu kertas atau satu kelompok satu kertas, Bu? Satu kelompok satu kertas. Ya seperti ini. Nanti kan si Sarifah kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan ke Ibu. Bu. Kan masalah dari video dan wacana dia yang di masalahnya itu. Ya apa permasalahannya? Rumuskan masalahnya apa masalahnya? Tidak, Bu. Rumuskan masalahnya dari wacana itu. Sampai di mana baru Sarifah? Sudah sampai di mana Sarifah? Kami masih rumusan masalah, Bu. Jangan takut-takut untuk menjawabnya. Harus percaya diri, jangan takut salah. Membuat pertanyaan, membuat jawaban, itu hipotesisnya. Oke, Sarifah. Ya, oke. Kalau jawaban awalnya itu salah, enggak bagaimana kan, Bu? Soalnya kan itu Nggak masalah, itu yang kan kita diskusikan nanti.
Nggak masalah. Itu yang akan kita diskusikan. Oke, nggak takut, jangan takut salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang cara mengupas pinang. Yang pertama, sebutkan alat yang praktis untuk mengupas pinang yang aman dan menghemat waktu. Kami memilih mesin pengupas pinang. Kenapa? Karena mesin pengupas pinang lebih praktis dan sederhana. Cara mengupas pinang dengan menggunakan mesin pengupas pinang. Caranya adalah pinang dimasukkan ke dalam hopper yang terdapat pada bagian atas mesin. Karena pengaruh gravitasi yang aman jatuh dengan sendirinya. Mata pisau yang terpasang pada dua poros yang di mana kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Oke, yang kedua. Timbangan jenis tuas 1. Konsep pengungkit. Titik tumpunya berbeda di antara titik beban dan titik kuasa. 3. Gambar tuas gerobak jenis tuas 2. Karena titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Titik tumpu berada pada bagian roda depan dan titik kuasa. Oke. Oke, berdasarkan alat yang Ananda buat tadi, kan ada 3 tadi. Kira-kira alat yang mana yang bisa Ananda gunakan untuk pengupas pinang? Yang mana yang akan bisa Ananda gunakan? Anggap itu salah satunya adalah pisau. Kenapa itu? Kenapa itu? Lebih aman. Bagaimana cara kerjanya? Di mana kalian letakkan pinangnya, di bagian mana? Sini, Bu. Di bagian, berarti dia tuas jenis keberapakah itu? 2. Beban yang di tengah. Beban yang di tengah. Tuas jenis? 2, Bu. Tuas jenis kedua. Itu dia. Oke, terima kasih. Tumpunya? Itu tumpunya. Bebannya? Di tengah. Kuasanya? Itu kuasanya. Oke, Ananda. Jadi kuasa itu yang memberikan tumpuannya. Oke, silakan. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Berapa buah jenis tuas? 3. Tuas jenis 1 yang di mana? Yang mana yang dinamakan tuas jenis 1? Apa yang di tengah? Tumpu. Tuas jenis 2 apa yang di tengah? Beban. Tuas jenis 3 apa yang di tengah? Kuasa. Kuasa. Jadi apakah pengungkit tadi bisa untuk membantu dalam pengupasan dalam pembelahan pinang tadi? Bisa. Bisa digunakan untuk pengupas pinang. Kira-kira dari pelajaran hari ini, Ananda, apa yang bisa Ananda paham tidak apa yang kita pelajari hari ini? Paham tidak apa yang kita pelajari hari ini? Di bagian mana ada yang tidak paham? Bagian mana yang tidak paham? Oke, kelompok apa yang kira-kira kendala dari kelompok Sarifah hari ini? Coba ungkapkan. Adalah kelompok Diva dulu. Apa kendala Diva kalau hari ini? Coba ungkapkan. Mendeskripsikan rumusan masalah tadi, Bu, kendala kami, Bu. Kendala mendeskripsikan. Ada yang lain lagi? Kendalanya yang contoh tadi, Bu. Oke. Manfaat tidak belajar hari ini? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Bisa mengetahui pinang, jenis-jenis pengungkit. Bisa pengetahuan bertambah. Oke. Nanti Bu kirimkan link penilaian di Ananda. Nanti setelah ini Ananda kerjakan ya. Kalau apanya? Siapa masing-masing, Bu? Ya. Terima kasih banyak Ananda. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik untuk hari ini atau untuk kedepannya. Bu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda. Walaupun dalam libur ini sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang Ananda dapatkan bisa bermanfaat nantinya dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dulu Ananda yang Bu Oh ya.
Jadi tadi beberapa orang yang sudah muncul seperti Azizil, Reva, Fauzi, Sarifa, dan Diva sudah bisa tampil nanti, percaya diri. Mudah-mudahan besok yang lainnya bisa untuk tampil lebih lagi. Mungkin cukup sekian Ananda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.